Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ruswan, Anda sudah kembali. Pukul berapa sekarang? Sejujurnya, Huo Yuhao sudah secara sadar memutuskan untuk tidur. Dia terlalu lelah setelah menyerap semua ingatan dan melewatinya untuk mempelajari tekniknya. Jiwanya merasa terkuras dan karenanya ia tertidur tanpa sadar. Tentu saja semua ini adalah setelah ia bertahan melalui tugas yang ada. Meskipun dia sepertinya terjaga sekarang, teknik ukiran misterius masih tampak melayang di depan matanya seolah-olah dia masih melalui ingatan yang baru didapatkan. Wajah Xuan Ziwen tidak terlihat ramah ketika dia bertanya, "Apakah kamu membuat ini?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, Guru Xuan." Xuan Ziwen bertanya, "Bagaimana dengan sisa esensi setan merah?" "Aku menyimpannya di sana." Huo Yuhao menunjuk ke sudut laboratorium. Guru Xuan Ziwen berbicara dengan tenang, "Apakah ini jenis pekerjaan yang kamu serahkan? Aku tidak tahu kamu menerima produk yang jelek dan sangat rendah." Ah, rahang Huo Yuhao terjatuh. Dengan teknik ukiran tarian naga hujan yang baru saja dipelajari, belati ilahi ukiran hantu yang luar biasa tajam, dan keterampilan ukirannya, produk itu sempurna di matanya. Bahkan Huo Yuhao percaya bahwa kulit luar ini adalah alat jiwa paling indah yang pernah ia buat. Bagaimana bisa buruk dan sangat rendah? Sudah mulai gelap, ayo pergi dan makan malam. Setelah mengatakan itu, Guru Xuan Ziwen berbalik dan pergi. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi karena dia takut hatinya mungkin tidak dapat menerimanya, namun dia benar-benar mengakui Huo Yuhao sebagai murid akademis di dalam hatinya. Sungguh aneh. Saat makan malam, Huo Yuhao bertemu dengan He Chaito dan dia memperhatikan bagaimana tatapan He Chaito sedikit lebih aneh dari biasanya. Meskipun demikian, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia cerak lami mencari Tang Wutong saat Guru Xuan memberinya izin untuk pergi makan malam. Dengan Wutong di sekitar, bagaimana dia bisa memperhatikan orang lain? Setelah menyelesaikan makan malamnya, Huo Yuhao pergi mencari Guru Xuan Ziwen dan memohon dengan riang, "Guru Xuan, sekarang setelah aku menyelesaikan tugas yang telah Anda berikan kepadaku, apakah Anda pikir aku bisa kembali ke kamarku untuk berkultivasi malam ini? Anda harus mengerti bahwa pada akhirnya aku masih seorang master roh. Aku tidak boleh mengabaikan pelatihanku sendiri." Saat dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong yang berpegangan tangan, Guru Xuan Ziwen mengangguk dengan enggan sebelum pergi. Bahkan sampai sekarang Guru Xuan tidak sepenuhnya yakin dengan pekerjaan Huo Yuhao. Anak itu pasti memainkan trik yang cerdik. Pasti ada yang salah dengan kulit terluarnya. Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa yang difikirkan oleh Guru Xuan Ziwen. Dia dengan gembira berlari menjauh dengan Tang Wutong kembali ke kamarnya. Aroma tubuh Tang Wutong sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat nyaman. Wajah Tang Wutong mulai memerah saat jantungnya mulai berdetak kencang. Begitu mereka mencapai kamarnya, Huo Yuhao dengan cepat menutup pintu dan mengaktifkan penghalang spiritual yang memutuskan semua koneksi di dalam ruangan dan dunia luar. Tang Wutong serak lami tidak tahu apa yang dilakukan oleh Huo Yuhao dan mengambil beberapa langkah untuk mundur karena terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Huo Yuhao memberikan tawa nakal. "Pernahkah kamu mendengar kisah tentang serigala jahat dan domba hari ini? Serigala jahat besar tidak akan membiarkanmu pergi." Tang Wutong terhibur dengan kata-kata Huo Yuhao saat dia tertawa terbahak-bahak. Ketika kelinci menjadi cemas, itu akan menggigit juga. Senyum Huo Yuhao menjadi lebih jahat ketika dia menjawab bahwa "Aku tidak takut denganmu." Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah Tang Wutong seperti serigala lapar. Tang Wutong tergigit dan minggir dengan gesit menggunakan langkah bayangan hantu dari Sekte Tang. "Langkah bayangan hantu, aku juga tahu itu." Huo Yuhao tertawa saat dia meningkatkan kecepatannya menerkam ke arah Tang Wutong. Tang Wutong terkejut luar biasa. Huo Yuhao tidak hanya menggunakan langkah bayangan hantu tetapi juga mengeksekusi imitasi dan intervensi spiritual. Ini memenuhi seluruh ruangan dengan beberapa Huo Yuhao. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu dalam waktu yang singkat. Lagi pula, dia tidak bisa menyerang untuk membedakan mereka. Karena itu sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia sudah berada dalam pelukan Huo Yuhao dengan sangat cepat. Huo Yuhao menggerakkan bibirnya ke bibirnya. Ketika bibir mereka mendekat, sepertinya ruangan itu akan menjadi panggung untuk sepasang kekasih yang penuh gairah.
Namun tepat ketika bibir Huo Yuhao berjarak sekitar 1 mm dari bibir Wutong, Huo Yuhao merasakan aura yang menakutkan dari tubuhnya. Setelah itu, cahaya keemasan melintas di depan matanya ketika dia dilemparkan ke seberang ruangan dan ke dinding oleh kekuatan yang kuat. Setelah bertabrakan dengan dinding di ujung ruangan, dia meluncur ke permukaan dinding seperti lukisan dinding yang jatuh. Kekuatan ini tidak hanya bertindak pada tubuhnya tetapi juga berdampak pada jiwanya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami serangan spiritual, sesuatu yang dia tidak kenal. Tubuhnya terasa seperti baru saja ditabrak oleh gunung. Rasa sakit yang berdesir di jiwa dan tubuhnya mengubah wajah Huo Yuhao menjadi berantakan. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Tritan keluar dari mulut Tang Wutong saat dia berlari ke sisi Huo Yuhao untuk membantunya. Yuhao, kamu baik-baik saja bukan? Suara khawatir Tang Wutong membuat hati Huo Yuhao sakit. Dia meremas senyum dan menjawab, sayangku, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Bahkan jika kamu tidak ingin aku menciummu, tidak perlu begitu keras bukan? Seolah-olah gairah berapi-api di hatinya telah disiram oleh seember air dingin. Rasa sakit yang dirasakan tubuhnya adalah sekunder dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh hatinya. Mata Tang Wutong mulai berkaca-kaca saat dia meratap. Tidak, tidak, itu bukan aku. Aku tidak menghentikanmu untuk menciumku. Ayahku yang tidak ingin kau menciumku. Hah? Apa? Rahang Huo Yuhao jatuh. Ini menyangkut ayah mertua masa depanku. Ketika dia melihat air mata di mata Tang Wutong, hatinya segera melembut. Dia bertanya, jadi apa yang terjadi? Tang Wutong mengangkat tangannya dan menunjuk tanda trisula emas samar di dahinya. Dia menjelaskan, ayahku khawatir bahwa aku akan dimanfaatkan di dunia luar dan meninggalkan segel di tubuhku. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tubuhku, Run akan menyerang orang itu secara otomatis. Huo Yuhao terengah heran, lalu mengapa segel itu tidak efektif ketika kita menghadapi Dewa Naga Doulo? Tang Wutong menjawab dengan canggung, ya itu karena dia tidak bermaksud untuk macam-macam denganku. Oh, ayah mertua masa depan ini sepertinya tidak terlalu membantu mengapa dia harus mengganggu hal-hal yang dilakukan oleh pasangan. Meskipun Huo Yuhao sangat marah, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Dia hanya bisa menghibur Tang Wutong. Ayo Wutong, jangan menangis, jangan khawatir tentang itu. Aku tidak menyalahkanmu. Lihat betapa kuatnya tubuhku. Ini hanya luka kecil. Aku tidak tahu bagaimana hal-hal akan terjadi. Jawab Tang Wutong dengan nada meminta maaf. Ketika ayahku memberiku segel, aku masih belum mendapatkan ingatanku lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pasti akan meminta ayahku untuk melepaskan segel padaku saat aku melihatnya. Meskipun Huo Yuhao tahu dia seharusnya tidak terlalu cemas tentang ini, dia bertanya kapan Tang Wutong akan dapat melihat ayahnya lagi. Tang Wutong menjawab, aku benar-benar tidak tahu. Sangat sulit menemui ayahku. Tidak ada yang tahu di mana dia. Huo Yuhao merasakan jantungnya terkilir setelah mendengar jawabannya. Ayah mertuaku, ayah mertua masa depanku, bagaimana Anda bisa melakukan ini kepadaku? Satu, kamu sangat sulit ditemukan, tetapi masalah yang sama sekali berbeda untuk mengganggu hidupku yang bahagia dengan Wutong. Namun Tang Wutong menambahkan, ngomong-ngomong dia pasti akan muncul di hari pernikahan kita. Pernikahan? Istilah ini tampaknya menjadi konsep yang cukup jauh untuk Huo Yuhao. Setelah berhenti sebentar, dia menjawab, Wutong, lalu kapan kita akan menikah? Kita berdua telah melalui begitu banyak dan butuh begitu banyak dariku untuk menemukanmu kembali. Mengapa kamu tidak menikahiku sekarang? Aku tidak bisa menghabiskan satu hari dalam hidupku tanpamu. Tang Wutong tampaknya linglung ketika dia menjawab, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Selain itu, kita masih sedikit muda untuk menikah satu sama lain, bukan? Huo Yuhao menghela nafas tak percaya. Sayangku, aku sudah cukup lambat. Bagaimana kamu menjadi lebih lambat setelah kehilangan ingatanmu? Sebelum kamu kehilangan ingatan, setidaknya kita masih bisa saling mencium, tapi sekarang kita bahkan tidak bisa mencium lagi. Namun pada saat ini juga Huo Yuhao tiba-tiba punya ide. Matanya tampak bersemangat oleh gagasan yang menimpanya. Sayangku, apakah kamu tahu persis seberapa kuat segelmu? Sepertinya tidak ada keraguan denganku memelukmu. Tang Wutong tersipu dan menjawab, bagaimana aku tahu? Huo Yuhao jelas senang dengan jawabannya. Dia menjawab, mengapa kita tidak mengujinya dengan melakukan beberapa eksperimen? Ketika orang-orang di atas kita menerapkan batasan pada kita, pasti ada cara bagi kita untuk menghindari hal-hal itu. Mungkin ayahmu tidak sekejam itu seperti yang kita pikirkan. Tang Wutong
tidak bisa menolaknya setelah melihat kerinduan di mata Huo Yuhao saat dia mengangguk untuk memberikan persetujuannya. Huo Yuhao berada di atas bulan saat dia berseru, "Sayangku, masih yang terbaik." Saat Huo Yuhao menyelesaikan kalimatnya, dia menerkam ke arahnya seperti serigala lapar. Setelah 3 detik ketika Huo Yuhao meningkatkan intensitas pelukannya, teriakannya bisa terdengar sekali lagi. Untungnya, dia telah mengatur penghalang spiritual sebelumnya dan cerita ditakdirkan untuk menjadi bagian dari tema malam itu. Tampaknya ciuman tidak diizinkan, pelukan yang terlalu intens juga tidak diizinkan. Area tertentu pada tubuh juga tidak boleh disentuh. Mereka bahkan tidak diperbolehkan berbaring berdampingan di tempat tidur untuk beristirahat. Wu Yuhao hanya berbaring di tempat tidur untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya ketika cahaya keemasan bersinar lagi dan lagi. Pada akhirnya Wu Yuhao hanya bisa fokus pada kultivasi Haodong dengan Tang Wutong di tempat tidur sambil merawat memar yang telah dideritanya dalam eksperimennya. Hanya ketika mereka berkultivasi segel aneh tidak bertindak, Wu Yuhao sangat marah. Sial, bagaimana ayah mertuaku, ayah mertua masa depanku? Begitu tidak masuk akal. Dapatkah seseorang memberitahuku bagaimana aku tidak boleh marah? Tapi dia tahu tidak ada gunanya marah tentang hal ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Yang bisa dia lakukan adalah menderita dalam kesunyian dan menunggu sampai ayah Wutong kembali. Wu Yuhao telah memutuskan untuk secara formal melamar Tang Wutong setelah ia mencapai tingkat tertentu dalam belajar dan memahami alat-alat jiwa di bawah Xuan Ziwen dan lulus dari Akademi Strik. Namun ada perasaan gelisah yang terus-menerus mengintai di belakang kepalanya. Seorang ayah mertua yang meninggalkan segel seperti itu pada putrinya mungkin akan sulit untuk ditangani. Dan dia tahu betul bahwa calon mertua ini mungkin adalah sosok yang akan sangat kuat. Wu Yuhao sebelumnya bertanya kepada Tang Wutong tentangnya, tetapi Wutong bersikeras untuk merahasiakan informasinya. Dia menjelaskan bagaimana mengetahui lebih banyak tentang ayahnya hanya akan merusak hubungan mereka di masa depan. Karena itu Wu Yuhao tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Dengan demikian apa yang dimaksudkan sebagai malam yang bahagia berakhir sebagai malam yang penuh dengan luka bagi Wu Yuhao? Untungnya ia memiliki kemampuan regeneratif yang baik dan hanya butuh waktu 1 malam untuk pulih. Meskipun demikian, masih sangat menyakitkan baginya untuk tidak dapat menyentuh orang yang dicintainya. Baru pada pagi berikutnya ketika Wu Yuhao akhirnya berhasil menghibur dirinya sendiri, tidak peduli apa, sudah jauh lebih baik untuk memiliki Tang Wutong di sampingnya daripada tidak memilikinya sama sekali. Selama Wutong baik-baik saja, tidak ada alasan kuat baginya untuk tidak bahagia. Kau akhirnya tiba. Xuan Ziwen bertanya dengan nada tidak ramah saat dia memelototi Wu Yuhao yang baru saja memasuki laboratorium dengan mata merah darah. Wu Yuhao juga sedikit tidak senang meskipun dia tidak memiliki mata merah. Dia tampak lelah. Bisakah kau berhenti bertingkah begitu angkuh tentang itu? Dasar bajingan. Xuan Ziwen tiba-tiba menggeram. Hah? Kapan aku bersikap seperti itu? Wu Yuhao bingung dengan kata-kata guru Xuan Ziwen. Guru Xuan Ziwen mendengus sebelum menunjuk kulit terluar. Dia bertanya, katakan padaku bagaimana kau melakukannya. Bagaimana kau melakukannya hanya dalam 1 hari? Aku tidak percaya kau berhasil melakukannya tanpa mendapatkan bantuan eksternal. Wu Yuhao duduk di kursi dan menjawab, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda tidak percaya kepadaku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak ada ketika aku memahannya kemarin. Kau, Xuan Ziwen telah menghabiskan sepanjang malam berusaha menemukan kekurangan di kulit terluar ini tetapi tidak berhasil. Baik, sepertinya kau orang yang sulit ditembus ya. Sekarang aku ingin kau mengikuti makalah dan mulai pada susunan formasi. Kau akan bertanggung jawab atas seluruh proses mulai sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.